anak saya Nita itu sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, Pak. Itu terjadi 10 tahun yang lalu, yang meninggalnya di salah satu gunung saat dia melakukan pendakian. Selamat datang Sobat Sunyi Sepi. Terima kasih dukungan dan partisipasi yang sudah like, komen, subscribe, yang bisa memberikan masukan untuk tim kami dari Sunyi Sepi. Beribu-ribu terima kasih untuk semuanya. Kali ini dari Sunyi Sepi ingin mengkisahkan tentang pengalaman seorang yang pernah naik gunung di salah satu provinsi Jawa Tengah. Nah, kejadiannya saat mereka satu rombongan ini terdiri dari 5 orang. Nah, ini kejadiannya saat mereka ini sedang libur kuliah, acara mapala mahasiswa pecinta alam yang kebetulan mengadakan acara naik gunung. Nah, dari kelima orang yang rencana ingin menaiki gunung ini, nah salah satu kejadian yang paling tidak disadari oleh 4 orang, salah satu rombongan kejadiannya mengalami kejadian tentang hal yang tidak diinginkan, hal yang tidak benar-benar di luar akal sehat dari salah satu korban dan juga dari keluarganya. Pengalaman seperti apa? Pengalaman yang dialami oleh salah satu rombongan ini yang sebut saja Bayu. Ketika sampai di rumah itu ternyata orang yang mengantar itu bukan orang tapi arwah dari salah satu pendaki. Nah, saat orang tuanya mencoba rasa berterima kasih, ingin mengucapkan terima kasih, itu menemui orang yang mengantar anaknya. Nah, kejadiannya itu awal cerita kayak gini. Bayu dan rombongannya waktu liburan semester berencana menaiki gunung di salah satu provinsi Jawa Tengah. Nah, kejadian itu saat dia sudah sampai di atas, tapi sebelumnya kan yang namanya pendakian pasti ada namanya mohon maaf, pendaftaran lah, cek fisik atau apa, saya kurang paham karena saya juga bukan seorang pencinta alam yang seperti yang lainnya. Jadi mohon maaf, dalam cerita pendakian gunung atau cerita mistis di gunung ini terus terang saya bukan orang yang mengetahui seluk-beluk tentang pendakian alam. Nah, saat pertama kali ingin mendaftarkan rombongan ini menaiki gunung, semuanya itu dicek satu persatu, Bayu dan 4 teman lainnya. Semuanya dinyatakan sehat, secara cek fisik semuanya oke. Nah, melanjutkan ke perjalanan. Nah, di salah satu pegunungan ini ada 3 pos, yang dimana setiap perjalanan menuju pos ini ada yang 1,5 jam, ada yang 2 jam, dan ada ya pokoknya sekitar 5 jam perjalanan dari titik bawah sampai ke puncak. Nah, itu terbagi dari 3 pos. Nah, waktu perjalanan pertama menuju pos kedua, Bayu dan 4 temannya ini merasakan ya tidak ada kejanggalan yang aneh. Mereka berjalan santai mengikuti jalan setapak demi setapak yang sudah mereka pernah lalui sebelumnya. Itu kan memang salah satunya ada yang pernah melewati atau yang pernah mendaki ke gunung itu. Nah, saat mendaki sampai ke pos 2, Bayu ini sebenarnya sudah mulai merasakan hal-hal yang tidak enak dalam hatinya. Ya mungkin firasat lah, mempunyai firasat kalau dirinya ini merasakan kok ada yang aneh. Entah pikiran ke rumah, entah pikiran yang dari ceritanya si Bayu ini
dia itu saat di pos 1 menuju ke pos 2, bawaan dalam hati, pikiran, bahkan tubuhnya ini kok ada yang ngikuti, tapi ya karena setiap kali Bayu menengok ke belakang kanan kiri tidak ada yang nampak, Bayu berjalan mengikuti 4 temannya menuju ke pos 2. Sesampainya di pos 2 berjalan kurang lebih 2 jam. Mereka istirahat, membuat tenda, sembari ngopi, sembari menceritakan pengalaman bagaimana pendakian dari pos 1 ke 2, pengalaman dan apa saja diceritakan di situ bersama rombongannya. Nah, Bayu menceritakan apa yang dia rasakan tentang hal yang diikuti oleh orang tapi tidak dirasakan oleh temannya yang lain. Nah, hampir setengah jam mereka istirahat di pos kedua, mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos ketiga. Nah, disinilah mulai nampak hal-hal yang tidak diinginkan oleh si Bayu. Saat mereka melanjutkan perjalanan, sering terjadi suara yang tidak semestinya didengar oleh Bayu. Seperti suara cekikikan, seperti suara tawa, tapi suara itu didengar hanya oleh Bayu, tidak didengar oleh orang lain. Nah, yang paling mengerikan menurut Bayu itu saat sekelebatan perempuan yang berbaju biasa, hal-hal selayaknya manusia, tapi yang bikin aneh si Bayu ini kok ada cuman satu perempuan, tidak ada yang lain, hanya dia dan rombongannya kemana. Karena ya secara fisik sama seperti manusia, tapi saat diceritakan ke temannya ini tidak ada yang melihat tidak ada yang melihat siapapun. Nah, Bayu merasakan kok aneh. Dari pos pertama saya diikuti, dari pos menuju ke puncak juga saya mendengarkan tawa, mendengar cengkikan, terus melihat bayangan-bayangan, bahkan melihat seorang wanita yang melewati arah tersebut. Nah, sepanjang perjalanan menuju ke arah titik utama yaitu di pos 3, mereka ini benar-benar mendaki seperti biasa, berjalan dengan memegang tongkat dan juga membawa rangsel atau bekal. Nah, Bayu ini memang posisinya dia berjalan itu sering di belakang, bukan di depan, karena ya Bayu ini terbilang memang orang yang agak lambat lah dalam perjalanan, makanya Bayu ini sering tidak di depan, makanya dia di belakang, tapi bisa mengimbangi yang lainnya. Nah, perjalanan pos kedua ke pos 3, Bayu menceritakan apa yang dialaminya dengan teman-temannya. Hal aneh itu yang membuat teman-temannya bingung. Kok kamu itu aneh sih? Dari pos pertama kedua kamu ceritanya seperti diikuti. Pos kedua ketiga katanya kamu melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Ini sebenarnya ada apa? Nah, sampailah mereka ke puncak. Nah, di situ mereka menikmati pemandangan, melakukan foto-foto, melakukan hal-hal yang dilakukan seorang mahasiswa, seorang pecinta alam itu ya apa sajalah mereka lakukan. Nah, setelah semua mereka menikmati satu malam penuh perjalanan di situ, kurang lebih mereka menginap itu hampir ada 2 malam di salah satu puncak yang diikuti dengan rombongan-rombongan yang lain. Karena memang disitulah tempat mereka, tujuan utamanya itu di puncak tersebut. Nah, di puncak gunung tersebut, nah rombongan-rombongan yang lain itu berdatangan. Bukan cuma rombongannya si Bayu saja, banyak dari dari luar kota, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Timur, ada juga yang dari Jawa Tengah, semuanya itu berkumpul di puncak. Mereka sama-sama mendirikan tenda, mereka menceritakan pengalaman pertama, kedua, dan bahkan ada yang sudah berkali-kali ke puncak gunung tersebut. Nah, saat mendaki ini ya banyak pengalaman-pengalaman yang diceritakan. Dari pengalaman pernah tersesat, dari pengalaman pernah tertinggal temannya. Tapi tapi karena di sini saya menceritakan tentang pengalamannya si Bayu. Jadi setelah
2 hari 2 malam mereka ada di puncak, jadi hampir 2,5 hari. Nah, saat pagi sudah mulai eh, terbit matahari, mereka menikmati sunset yang ketiganya. Nah, ini Bayu dan rombongannya ini ingin berencana untuk turun gunung atau pulang lah. Nah, mulailah kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak diinginkan atau tidak semestinya terjadi, itu terjadi pada Bayu. Saat malam hari sebelum mereka ini pulang, Bayu ini, ya mohon maaf, Bayu ini waktu di malam hari sebelum mereka pulang, karena rencana untuk turun gunung itu besok pagi nunggu matahari terbit. Nah, malam harinya ini Bayu saat dirinya ingin buang air kecil atau mungkin sedang BAB. Kalau dalam ceritanya si Bayu ini, dia hanya ingin berjalan-jalan untuk menikmati malam di puncak tersebut. Tapi apa yang terjadi? Bayu ternyata jatuh ke jurang. Bayu jatuh ke jurang. Nah, teman-temannya nah, rombongan si Bayu ini, ya karena Bayu memang dikenal orang yang mentalnya mental baja, dibilang orang yang kuat dalam menghadapi situasi apapun. Saat mereka istirahat ini ya tidak terlalu memikirkan keadaan Bayu. Mereka bilang ya paling Bayu juga di luar. Jadi saat mereka ini istirahat, nah terjadinya itu mulai pagi hari saat matahari terbit. 4 temannya ini mulai mencari Bayu. Kemana Bayu? Semalam hampir 3 jaman tidak masuk ke tenda, tidak masuk ke rombongan. Nah, dicari dari satu tenda ke tenda yang lain, bahkan lewat beberapa orang atau teman pendaki dari kota lain. Dicari informasi tentang Bayu, diberitahukan tentang bagaimana keadaan ciri-ciri Bayu, agar apa di antara salah satu mereka ini ada yang melihat Bayu. Jadi rencana untuk pulang, untuk turun gunung itu dari pagi sampai tengah hari itu sibuk mencari Bayu. Nah, tidak ditemui juga Bayu. Bayu ini menghilang karena apa ya? Bayu ini jatuh ke jurang. Nah, setengah hari dicari dari beberapa pos, dari beberapa tenda, dari beberapa rekan, dari beberapa teman yang sama-sama sudah ada di puncak. Nah, mereka kan saling membantu mencari keberadaan Bayu. Setengah hari dicari tidak ada kabar. Nah, sampai sore hari pun tidak ada kabar juga. Akhirnya apa yang terjadi? 4 rombongan ini karena posisinya hampir malam, jadi mereka tidak berani untuk melanjutkan turun gunung atau ke bawah. Mereka hanya menginap lagi sembari menunggu kedatangan si Bayu, berharap kalau Bayu ini bisa datang ke tendanya. Tapi yang terjadi, yang diinginkan teman-temannya itu tidak terjadi apa yang mereka harapkan. Bayu tetap tidak bisa ditemukan. Rombongan ini ya tidak bisa tidur, mereka masih sibuk mencari, bahkan menjadi suatu geger atau menjadi suatu peristiwa yang satu tempat, yaitu di puncak salah satu gunung di Provinsi Jawa Tengah, itu membuat geger. Ya karena apa ya, Bayu ini menghilang entah kemana, tidak ada jejaknya. Dicari dari satu tempat ke tempat yang lain, itu tidak ditemukan. Nah, esok harinya keempat ini karena 1 hari penuh dicari tidak ada jawaban, akhirnya mereka turun untuk memberitahu di pos utama, untuk memberitahu ke tim SAR agar bisa membantu mencari keberadaan si Bayu. Karena hilangnya si Bayu ini waktu malam hari, yang mana Bayu ini pamitannya katanya mau menikmati malam di puncak atau di atas gunung. Nah, tapi tidak ditemui juga sampai 1 hari penuh. Nah, rombongan ini turun gunung. Mereka istirahat di pos kedua ya hanya sebentar, melanjutkan perjalanan sampailah di pos tempat dia dulu pertama kali mendaftar. Di situ dia menceritakan pengalaman, dia menceritakan kejadian tentang hilangnya Bayu. Nah, dari pihak tempat gunung ini, ya mohon maaf saya kurang tahu apa namanya ini, memberitahu tim SAR
untuk membantu mencari keberadaan si Bayu. Hampir 3 hari. Jadi kurang lebih 1 minggu penuh rombongan ini menunggu, teman-temannya ini menunggu, teman-temannya Bayu ini menunggu sampai 3 hari dan membantu mencari Bayu sama tim SAR-nya. Dicari rombongan itu dari pos 1, pos 2, diselidiki, bahkan sampai helikopter pun mencari keberadaan Bayu. Ya karena hampir 4 hari tidak ada kabar, tidak ada hal yang diharapkan, ini apa itu bekas bajunya, apa itu tasnya yang ketinggalan, itu tidak ditemui sama sekali. Jadi harapan mereka itu Bayu ini kemana tidak tahu. Tapi dari pos pendaftaran ini menceritakan kalau di puncak, kalau malam hari itu memang terkenal suatu hal yang agak menyeramkan, tapi tidak begitu dijelaskan apa penyebab dan sebabnya. Nah, keempat temannya karena sudah tidak ada jawaban, sementara mereka harus melanjutkan semester untuk kuliahnya kembali, mereka akhirnya kan meninggalkan Bayu tanpa kejelasan kabar beritanya bagaimana nasibnya si Bayu di gunung tersebut. Nah, mereka ini pulang, keempat temannya ini pulang tetap mengharapkan sembari menunggu informasi dari tim SAR yang di salah satu gunung ini. Nah, ditunggu informasi, dicari tiap waktu, tiap menit, tiap jam ini mencari informasi dari tim SAR, barangkali ada perkembangan tentang si Bayu. Nah, sampai tiba waktunya Bayu tidak ditemui sampai hampir 10 sampai 15 hari tidak ditemui, hampir setengah bulan ini Bayu ini menghilang. Nah, orang tuanya pun kan membantu lewat tim SAR, lewat kantor polisi dan lewat pihak-pihak yang berwajib ini mencoba mencari tahu keberadaan si Bayu. Hampir setengah bulan Bayu ini tidak ditemui atau tidak diketemukan. Tidak diketemukan di mana jejak dan bekas untuk dia menghilang. Nah, saat waktu yang ditentukan, saat waktunya semester ini mulai berangkat, rombongannya ini mulai berangkat, 2 hari sebelum semester itu berangkat, Bayu ini datang diantar oleh salah satu pendaki di gunung tersebut. Jadi Bayu hampir 15 hari menghilang. Saat semester ini mau berangkat, saat kuliahnya ini berapa hari, 2 hari sebelumnya mau berangkat, Bayu ini pulang diantar dengan salah satu pendaki. Bahkan diantar sampai ke tempat kos-kosannya si Bayu dengan teman-temannya. Nah, saat sesampainya Bayu di kos-kosan, nah Bayu ini menceritakan ke penghuni kos atau yang punya kos lah. Nah, diucapkan, ditanyai itu pendaki itu dari mana? Ya, disebutkan salah satu tempat di provinsi Jawa Tengah. Padahal waktu yang namanya Bayu menghilang itu kan membuat geger penghuni kos, membuat geger rombongan, membuat geger teman-temannya. Nah, saat Bayu ini datang dengan keadaan yang masih sehat, utuh, tidak ada hal yang kurang apapun, nah mereka itu kaget, dari mana saja kamu yuk? Nah, diceritakan Bayu ini tersesat ke sini, tapi bertemu dengan salah satu perempuan atau wanita yang sama-sama pendaki. Nah, diantarkan sampai ke kos-kosannya si Bayu. Nah, disitulah ditanyai dari mana asal muasal yang mengantar ini. Nah, diceritakan kalau pengantar ini di salah satu tempat di provinsi Jawa Tengah. Mendengar kepulangan Bayu, teman-temannya ini kegirangan, senang. Tapi si pengantar ini tiba-tiba pulang pamitan, karena apa ya, tugasnya dia sudah mengantarkan Bayu sampai ke tempat dia tinggal, ke kos-kosan. Nah, orang tuanya mendengar kabar Bayu pulang, senang bukan main. Bayu diantar pulang ke rumahnya, menuju tempat tinggalnya. Nah, karena rasa ingin berterima kasihnya orang tuanya ke pendaki tersebut, karena memang alamannya juga sudah ditinggali siapa wanita tersebut. Nah,
orang tua yang merasakan kebahagiaan, wujud rasa terima kasihnya orang tua terhadap orang yang sudah mengantarkan anaknya yaitu bayu. Nah, maksudnya orang tua ini kan ingin berterima kasih menemui si pengantar atau orang yang sudah membantu menyelamatkan dan mengantar bayu sampai ke kos-kosan. Nah, sebut saja namanya Nita. Nita ini salah satu pendaki yang pernah mengantar si bayu. Nah, orang tuanya yang mendengar bayu selama diantarkan Nita. Nah, Nita ini dicari oleh orang tuanya sebagai wujud rasa terima kasih orang tuanya ingin mengucapkan, dan ya pokoknya wujud terima kasih dari orang tuanya untuk menemui si Nita. Dicari alamat yang sudah ditinggalkan oleh Nita sama bayu ini, orang tuanya mendatangi tempat tinggal Nita. Nah, sesampainya di sana, orang tuanya itu bertemu dengan orang tuanya karena kebetulan Nita tidak ada di rumah. Orang tuanya bayu bertemu dengan orang tuanya Nita, menceritakan apa yang dialami si bayu tentang hilangnya bayu yang sampai hampir 15 hari lamanya tidak ada kabar, tapi pulangnya bisa diantar oleh Nita dengan keadaan selamat, dengan keadaan tidak ada sekecil apapun kekurangan dari si bayu. Tapi nah, setelah mendengarkan cerita dari orang tuanya bayu, orang tuanya Nita ini belum ngomong apa-apa. Saat orang tuanya bayu menceritakan dan menanyakan tentang Nita ini di mana, orang tuanya Nita ini mengatakan sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh orang tuanya bayu. Mohon maaf Pak, Nita yang Bapak maksud, yang sudah mengantarkan anak Bapak, anak saya Nita itu sudah tidak ada, sudah meninggal dunia Pak. Itu terjadi 10 tahun yang lalu, yang meninggalnya di salah satu gunung saat dia melakukan pendakian. Itu terjadi 10 tahun yang lalu Pak. Orang tuanya kaget sontak. Pak, yang benar saja. Maksudnya Bapak, Nita ini sudah meninggal atau gimana? Iya Pak, itu anak saya Nita, itu sudah meninggal 10 tahun yang lalu, yang meninggalnya di salah satu gunung yang tempat anak Bapak menghilang. Loh, lah terus yang mengantarkan anak saya siapa? Tanya orang tuanya bayu. Ya saya kurang tahu Pak, kalau Bapak tidak percaya, jawab orang tuanya si Nita ini, orang tuanya Nita. Kalau Bapak kurang percaya Nita yang Bapak maksud yang sudah mengantarkan anak Bapak bayu, ayo Bapak ikut saya. Saya tunjukkan nisan Nita, tempat nisan dimakamkan. Apakah ini benar Nita dan apakah ini benar-benar anak Bapak? Mohon maaf, apakah benar-benar ini Nita yang sudah mengantarkan anak Bapak bayu? Nah, orang tuanya semakin bingung, ini sebenarnya siapa? Ini sebenarnya siapa yang mengantarkan bayu? Sebenarnya siapa? Karena dari ciri-ciri fisik yang disampaikan bayu, dari ciri-ciri rambut, cara pakaian, semuanya sama dengan apa yang disampaikan ke orang tuanya Nita. Jadi sebagai orang tua sebagai orang tua mendengarkan cerita orang lain menceritakan ciri-ciri fisik anaknya, orang tua mana yang tidak tahu? Nah, ini terjadi kepada orang tuanya Nita. Betul itu anak saya Nita, tapi mohon maaf ini alamat juga alamat tempat tinggal Nita ya di sini Pak. Tapi Nita sekarang sudah ada di alam barzah, sudah dimakamkan dan ini batu nisannya. Nah terus saya gimana Pak? Ya akhirnya Pak, rasa terima kasih orang tuanya bayu ini ya disampaikan ke pihak orang tuanya. Pokoknya ya Pak, mohon maaf, saya terima kasih banyak karena ya berkat pertolongan anak Bapak Nita ini, entah itu dari mana
asal usulnya ya pokoknya saya mohon maaf, tapi yang terjadi yang sudah mengantarkan anak saya Bayu itu ya Nita. Kalaupun memang sudah Nita ini meninggal, Nita ini sudah tidak ada, itu pun sudah menjadi hak pertolongan dari yang kuasa lewat arwah yang wujudnya Nita. Jadi mohon maaf Pak kalau saya datangnya ke sini bukan mengungkit masalah atau bukan mengungkit masa lalu Bapak tentang anak Bapak Nita. Jadi pokoknya saya datang ke sini sebagai rasa terima kasih sebagai orang tua, ingin mengucapkan terima kasih terhadap selamatnya anak saya Bayu yang sudah diantarkan anak Bapak Nita. Nah, setelah orang tuanya Bayu ini pamitan, orang tuanya menceritakan ke teman-temannya Bayu. Kaget mereka, kurang percaya rombongan dari teman-temannya Bayu datang kembali ke tempat orang tuanya Nita sembari menanyakan apakah benar Pak Nita itu sudah tidak ada, apakah benar kalau Nita ini sudah meninggal, sembari mencari nisan atau kuburan tempat Nita dimakamkan. Nah, setelah informasi dari orang tuanya ternyata Nita ini meninggal 10 tahun yang lalu, rombongan dari Bayu ini mencari informasi ke tempat pos pendaftaran di gunung yang mereka lalui, gunung yang mereka daki, karena kurang yakinnya. Nah, sebab apa? Ya Nita ini kok meninggal tapi bisa mengantarkan Bayu yang hilang sampai 15 hari. Setelah buku harian, buku pendaftaran di salah satu gunung ini dibuka 10 tahun yang lalu di harinya, ternyata ada nama yang namanya Nita. Tapi Nita ini juga keadaannya menghilang. Tapi ditemui sudah dalam keadaan meninggal. Nah, kejadian itu 10 tahun yang lalu terjadi di salah satu gunung yang ternyata membuat selamatnya Bayu karena mengantarkan Bayu, ya mohon maaf waktu Bayu jatuh ke jurang keadaannya memang tidak sadar, tapi setelah sadar ini Bayu diantarkan oleh sosok wanita yang bernama Nita, tapi sebenarnya wanita yang namanya Nita ini sudah meninggal dunia. Nah, karena sudah mengecek semuanya dari orang tuanya, dari makamnya, bahkan dari buku diarinya, bahkan buku pendaftaran dari salah satu gunung ini, akhirnya mereka meyakini bahwa yang mengantarkan Bayu sampai ke rumah ternyata itu adalah arwah daripada wujud Nita yang yang telah mengantarkan Bayu sampai ke kos-kosan. Dari cerita yang saya sampaikan itu pengalaman dari salah satu narasumber kita yang pernah mendaki salah satu gunung di Provinsi Jawa Tengah. Saat dirinya hilang ini pernah diantarkan oleh seorang wanita yang sama-sama pendaki, tapi ternyata pengantar atau yang menyelamatkan si Bayu ini adalah orang yang sudah meninggal, yang sudah 10 tahun lamanya dan menghilang di tempat gunung Bayu menghilang. Tapi semua ini hanyalah nama samaran, nama Bayu dan tempat-tempatnya ini saya samarkan karena saya sebagai pencerita tidak ingin menimbulkan atau meresahkan tempat-tempat yang kalian mungkin secara hati ingin mengetahui bagaimana alam liar, alam hutan suatu gunung. Jadi mohon maaf saya tidak bisa memberikan atau mencantumkan satu nama gunung dikarenakan ya tadi tidak ingin menimbulkan atau keresahan, ketakutan yang berlebihan terhadap orang-orang yang ingin mendaki atau mencintai alam lainnya. Oke, gitu saja Sobat Sunyi Sepi. Semoga menjadi wawasan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.